Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham UNTR ya, yang sudah cukup lama ya tidak saya bahas sepertinya. Dan seperti teman-teman tahu ya, tahun lalu tuh UNTR ada membeli saham lah ya, sebagian saham dari perusahaan nikel ya, NIC dan apa gitu ya, saya lupa ya. Nanti kita lihat apakah investasi ini sudah menghasilkan cuan gitu ya, terus bagaimana kinerja kuartal 2-nya. Dan jangan lupa juga UNTR biasanya membagi dividen interim ya, biasanya di bulan Oktober atau November ya, biasanya Oktober ya. Nanti kita lihat juga lah prediksi tipis-tipis mengenai dividen UNTR ya, apakah menarik atau tidak. Jadi akan cukup banyak yang dibahas di sini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke, let's go. Oke, UNTR berdiri udah lama ya, dari tahun 72 dan IPO-nya di tahun 1989 dengan kapitalisasi pasar ya sampai dengan akhir Juli itu di 94 triliun ya, dan masih dipegang ya saham mayoritas sahamnya dipegang oleh Astra ya 59,5%. Dan dia juga bisnisnya sekarang bukan cuma di batu bara jual mesin konstruksi, tapi juga sudah masuk ke energi terbarukan ya, termasuk juga dia ada tambang emas dan juga nikel yang sudah tadi saya sebutkan di sebelumnya ya. Oke, ini report dari UNTR ya sampai dengan Juli 2024 ya. Kita lihat kalau di tahun 2023 penjualan alat berat merek Komatsu itu udah turun ya 8% ya, dan sampai dengan Juli 2024 ya, kalau dibandingkan Juli 2023 itu terjadi penurunan 29% ya. Jadi cukup tajam penurunan dari penjualan alat berat Komatsu. Oke, lalu untuk penjualan ini merek UD Trucks dan juga Scania ya. Di mana di tahun 2023 itu untuk yang warna kuning nih UD Trucks itu turun 37%, sedangkan untuk Scania naik nih ya 207% nih di tahun 2003. Nah, sampai dengan Juli 2024 dua-duanya turun ya, turun 47% untuk UD Trucks dan juga turun 56% untuk Scania ya. Jadi memang penjualan alat berat dan truk ini sampai dengan Juli masih belum membaik ya, berarti ya. Karena waktu itu ada pemilu juga ya, mungkin di sampai akhir tahun mungkin ada peningkatan ya, begitu penjelasan dari manajemen. Dan nanti kita lihat juga jawaban dari manajemen ketika ditanyakan di public expose di bulan Agustus lalu ya, nanti kita bahas juga. Oke, lalu untuk nih keluar mulu ini ya si outlooknya ya. Lalu untuk penjualan spare part ya dan juga services ya, di mana di sini konsisten naik nih di tahun 2023 juga naik 12%. Tapi sampai dengan Juni ini ya itu ada penurunan sekitar 10% ya, tidak terlalu besar ya penurunannya dibandingkan sektor alat berat tadi. Dan ini juga produksi batu bara klien, karena kan dia menyediakan jasa pertambangan juga, dimana di sampai dengan Juli 2024 bisa dilihat sini untuk yang warna kuning nih, berarti produksi batu baranya naik 18% dan juga pemindahan tanah itu naik 12% ya. Jadi secara volume penjualan batu bara nih naik ya sampai dengan Juli 2024. Untuk penjualan batu bara ya, kalau tadi kan dia jasa servis batu bara, kalau ini penjualan batu bara di UNTR itu juga terjadi kenaikan 17% ya dibandingkan periode Januari Juli 2023. Nah, kalau penjualan emas nih ya, emang dari tahun 2019 tuh cenderung menurun ya sampai dengan tahun 2023. Di tahun ini ya naiknya tipis aja 2% ya penjualan dari emas ini. Nah, ini yang baru adalah penjualan nikel ya, karena dia baru mengakuisisi di ya sekitar bulan apa ya, saya lupa ya, akhir tahun 2023 mungkin ya. Jadi ini baru ada penjualan ya, jadi cukup banyak ya. Ya walaupun secara rupiahnya masih dikit lah ya kalau dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan dari penjualan alat berat maupun batu bara ya, tapi minimal sudah ada
profit yang didapatkan dari sektor nikel ya setelah dia mengakuisisi perusahaan NIC. Oke, untuk industri konstruksi, nah ini yang naiknya paling banyak ya. Di tahun 2023 juga sudah naik 136%. Nah, di tahun 2024 ini sampai dengan Juni ada kenaikan 39%. Oke, lalu untuk energi terbarukan ya, seperti teman-teman tahu dia juga UNTR sudah melakukan investasi di Arco ya, PT Arcora Hydro. Lalu dia juga punya PT Energia Prima Nusantara yang telah memasang rooftop solar PV ya sebesar 2,4 megawatt peak. Lalu juga ada geothermal nih ya, melakukan investasi di PT Supreme Energy Rantau Dedap ya. Jadi dia ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan juga pembangkit listrik geothermal ya, alias panas bumi. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan juga teman-teman sudah bisa mensupport channel ini dengan cara membeli super thanks ya untuk channel ini. Lalu juga teman-teman berminat untuk menonton beberapa video lainnya ya yang ada di sini ya, silahkan cari linknya di kolom deskripsi. Sedangkan untuk yang di tengah ini ya, mengenai saham batubara yang 3 tahun terakhir selalu bagi dividen yield dengan double digit ya. Jika teman-teman berminat, nanti videonya linknya bisa bisa diklik di pojok kanan atas. Oke, kita lihat laporan keuangan UNTR 2023 ya. Revenue-nya naik 4,03%, tapi profitnya turun tipis ya, 1,87 ya. Di tahun ini itu terjadi penurunan ya, baik di kuartal 1 maupun kuartal 2. Tapi kalau dilihat di sini revenue kuartal 2-nya ya turun dikit sih ya, 32,41 versus 32,1 triliun. Untuk profitnya juga demikian ya, di kuartal 1 dia turun 14% ya dibandingkan kuartal 1 2023. Di kuartal 2-nya juga masih turun 15% ya dibandingkan kuartal 2 2023. Tapi profit di kuartal 2 ini sudah lebih besar dibandingkan profit di kuartal 1 2024 ya. Jadi di kuartal 1 itu 4,55 triliun, di kuartal 2 ini sudah 4,98 triliun. Nah, kalau digabung ya dari Januari sampai Juni itu total pendapatan bersihnya turun 6,06%, sedangkan beban pokok pendapatannya naik 4,68%, sehingga laba brutonya itu turun 9,75% ya. Dan setelah dikurangi berbagai macam beban, itu laba sebelum pajak penghasilannya turun 20,74%, dan laba bersihnya yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu turun 15,01%. Oke, kalau dari beban-beban nih nggak ada yang aneh kecuali biaya keuangan ya yang naik cukup tinggi ya, 2 kali lipat lebih nih, 2,5 kali mungkin ya. Nah, itu karena ada pembayaran pinjaman bank yang naik cukup tinggi ya, dari 43 nih jutaan rupiah ya, 43 miliar menjadi 701 miliar nih ya, bayar pinjamannya. Oke, kalau kita lihat dari per segmen operasinya bisa dilihat sini, ini kan ada penjualan alat berat ya, lalu ada kontraktor penambangan, ada penambangan batu bara sendiri, ada penambangan emas dan mineral lainnya, berarti sini nikel masuk ke sini ya, lalu ada konstruksi dan juga ada energi ya. Bisa dilihat dari sini pendapatan dari mesin konstruksi jelas turun jauh ya, dari 33 triliun berarti nih, 33,2 triliun turun menjadi 25 triliun. Sedangkan untuk kontraktor penambangan naik nih ya. Oke. Karena tadi kan ada juga pemindahan tanahnya naik juga tuh ya. Sedangkan untuk sektor penambangan batu baranya dia turun. Penambangan emas dan mineral lainnya, nah ini naik nih ya. Dari sisi pendapatan ya. Tadi kan dia jual emasnya turun ya. Nah, ini berarti ditolong oleh hasil penjualan nikel nih ya. Makanya total pendapatan dari emas dan mineral lainnya naik nih. Oke, yang paling naik banyak adalah dari sektor ini ya, konstruksi tadi ya. Dan untuk energi juga terjadi penurunan sedikit ya, dari 156 miliar menjadi 153 miliar. Dan kelihatan di sini energi terbarukan yang paling kecil ya menyumbangkan pendapatan ya. Jadi belum terlalu besar lah ya dibandingkan sektor lainnya. Nah, kalau dari laba rugi sebelum pajak penghasilan ya, walaupun tadi ya benar ya, penambangan emas ya naik juga nih ya, laba sebelum pajak penghasilannya dari 927 miliar menjadi 991 miliar. Jadi ini lagi-lagi karena ditopang oleh hasil dari nikel ya, karena dia emasnya sendiri tadi agak turun ya, turun bersama ya.
sama ya, naik dikit ya 2% kalau nggak salah ya penjualannya. Oke, jadi wah yang aneh ini ya, ternyata merugi dari industri konstruksi ya, walaupun pendapatannya naik tapi ruginya malah meningkat ya. Jadi cukup aneh nih industri sektor konstruksinya ya, meruginya. Jadi satu-satunya sektor yang masih merugi adalah dari sektor konstruksi. Oke, kalau kita lihat arus kasnya ya, karena memang pendapatannya juga turun ya di tahun ini, itu menyebabkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi juga turun, tapi turunnya tidak terlalu banyak ya, hanya 5,49%. Jadi masih aman lah ya, karena ini kan berarti 19 triliun berarti ya kasnya ini ya, karena kan dalam juta rupiah. Oke, sekarang kita bandingkan dengan beberapa emiten lainnya ya. Jadi ini ada ini batu bara ya, Adaro sampai dengan PTBA itu adalah batu bara. Yang Hexa ini adalah yang alat berat ya. Dimana sini earning per share UNTR yang paling besar ya, 5.152,52. Untuk pernya ya masih kecil lah, 5,23 ya. Dia bukan yang paling besar karena di sini masih ada Hexa ya. Hexa ternyata hampir 3 kali lipatnya UNTR ya, pernya ya, 14,92. Di sini yang paling rendah adalah ABMM, sedangkan untuk PBV-nya UNTR 1,04, lagi-lagi dia jauh lebih rendah dibandingkan Hexa yang sudah 1,8. Di sini yang paling rendah lagi-lagi ABMM ya. Untuk ROE dia 19,82%, lagi-lagi UNTR lebih bagus dibandingkan Hexa ya yang 12,05, tapi di sini juaranya masih Games ya, Golden Energy Mines ya. Untuk DER UNTR 0,8 ya. Lagi-lagi dia masih lebih bagus dibandingkan Hexa ya yang sudah 1,17. Jadi UNTR ini kalau dibandingkan Hexa secara rasio ini memang jauh lebih bagus lah ya kalau dilihat secara rasio. Tapi kalau dibandingkan saham batubara lainnya ya masih ada yang lebih bagus ya rasionya. Misalnya ini ABMM ya yang PER dan PBV-nya rendah dan ROE-nya lumayan besar tuh ya, 23,8%, hanya kalah dari Games. Oke, sekarang kita lihat histori spare dari UNTR 5 tahun terakhir, rata-ratanya di 7,7 dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 5,31, sehingga secara histori spare dia bisa dibilang under value ya. Nah, kalau dari PBV-nya juga sama ya, dia under value karena rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 1,29 dan saat ini dia diperdagangkan di 1,16 ya. Dengan book value saat ini di 23.116,76. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya UNTR itu adalah ketika PBV-nya 1,29, maka harga wajarnya ada di 29.820,62. Dan harga sahamnya di hari Jumat kemarin 20 September closing di 26.925, sehingga margin of safety-nya ya masih lumayan lah, 10,7% ya, walaupun tidak besar-besar banget. Ini adalah historic chart ya, weekly chart dari UNTR. Dia all time high-nya sempat lebih dari 40.000 nih ya. Wah, di tahun 2018 ya atau 2017 nih ya. Dan saat ini dia terlihat sejak bulan Juni dia uptrend nih kalau kita lihat ya. Ya walaupun seminggu 2 minggu terakhir terjadi koreksi nih ya. Oke, dengan support ada di 26.225 dan resistennya di 27.900 ya. Jadi kalau support ini jebol bisa teman-teman lihat lagi support selanjutnya ada di 25.100, 24.150 dan di area 23.400 sampai dengan 23.500 ya. Jadi kalau di keadaan saat ini ya, kalau entry di saat ini ya berarti risk and rewardnya ya hampir 1:1 lah ya. Ya rewardnya lebih tinggi sedikit lah ya. Jadi kalau teman-teman ingin trading singkat aja berarti kan targetnya ke 27.900 dan stop lossnya di sekitar 26.225 ya. Jadi sekitar 1:1 lah tuh ya, risk and rewardnya. Terserah teman-teman apakah itu menarik atau enggak gitu ya. Oke, lalu untuk resisten selanjutnya kalau berhasil closing di atas 27.900 ya, berarti ini ada gap ya di 28.900 dan gap selanjutnya lagi di 31.000 ya. Jadi ada 2 gap nih ya yang terjadi ketika dia bagi dividen di tahun 2023. Nah, kalau kita lihat dari secara EMA ya, dia masih closing di atas EMA 20-nya, jadi masih bisa dibilang ya short term masih uptrend, begitupun secara long term ya dia masih jauh di atas EMA 200 ya, sehingga masih uptrend. Oke, nah sekarang kita lihat ya beberapa pertanyaan diajukan oleh peserta Public Expose ya 30 Agustus lalu ya, di mana di sini
Ada pertanyaan bagaimana rencana diversifikasi perusahaan pada tahun 2020, ribet ya, pada tahun 2025. Apakah dapat digambarkan sektor apa yang menjadi fokus UNTR untuk berinvestasi dan seberapa besar peluang yang dapat diberikan dari investasi tersebut? Terus jawabannya ini ya, saat ini bisnis UT ya, United Tractor masih banyak bergantung pada batu bara ya. Yang mana sekitar 65% komposisi revenue ataupun profit masih dari batu bara. Namun dalam 5 tahun terakhir, UT secara konsisten menyusun strategi di mana kedepannya akan fokus pada 2 hal. Pertama di mineral selain batu bara ya, jadi mineral seperti nikel, gold, copper, lithium, dan mineral lainnya. Lalu yang kedua adalah dia ingin fokus ke renewable energy ya, jadi dia akan merambah ke mineral-mineral lainnya dan juga energi terbarukan ya. Lalu ada pertanyaan bagaimana apakah UNTR akan melepas bisnis batubara untuk ke depan? Nah, tidak ya. Jadi UNTR tidak memiliki rencana untuk melepaskan bisnis batubara, namun akan tetap mengoptimalkan proses produksi atas tambang-tambang yang dimiliki saat ini hingga selesai izin konsesinya. Jadi ada izin konsesi yang selesai akan di tahun 2042 dan juga akan selesai di 2044 ya. Jadi mereka berharap sebelum tahun ini dia sudah berhasil menggarap semua cadangan yang ada gitu, jadi nggak perlu memperpanjang. Oke, jadi dia tidak seperti Indika Energi ya yang melepas tambang batubara yang dilepas ya, ataupun seperti Adaro yang akan spin off ya, memisahkan tambang batubaranya dengan yang energi terbarukan ya. Jadi di sini dikatakan United Tractor tetap akan mengolah ya tambang batubaranya gitu, sambil melakukan diversifikasi tadi ya di energi terbarukan maupun tambang-tambang mineral selain batubara. Oke, lalu ini yang penting juga rasio dividen untuk tahun 2025 kira-kira di angka berapa ya? Dibilang rata-rata sih biasanya akan membagikan dividen payout ratio di sekitar 40 sampai dengan 45% ya. Nah, setelah fokus pada nikel dan geothermal, bagaimana fokus strategi UNTR ke depan terkait akuisisi melihat sisa target capex pada tahun 2024 masih terbuka. Nah, dia bilang capex yang sisa itu akan lebih mengacu ke belanja modal rutin ya. Jadi kemungkinan besar tidak akan ada akuisisi lagi ya sampai akhir tahun 2024. Oke, lalu berapa target penjualan Komatsu, UD Truck dan Scania hingga akhir tahun? Apakah akan ada kenaikan dalam 3 bulan ke depan? Nah, dikatakan ini kami memperkirakan pasar alat berat di angka 15.500 sampai dengan 16.000 dengan target 29% market share ya. Nah ini ya, kedepannya kami perkirakan pasar alat berat terutama big machine akan membaik karena kami sudah mendapatkan PO dari beberapa mitra usaha kami dari sektor coal, nikel, dan agro ya. Jadi kemungkinan dari Agustus sampai akhir tahun akan ada terjadi peningkatan pembelian alat berat ya. Kira-kira seperti itu dari manajemennya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana UNTR melihat outlook pasar dan harga di komoditas batubara, emas, dan nikel ya. Nah, ini dikatakan pergerakan harga komoditas market driven akhir-akhir ini sangat positif untuk bisnis UNTR. Pada awal tahun harga batubara itu di level 120 sampai dengan 130 USD ya, tapi sekarang sudah mencapai 140 sampai dengan 150 ya. Jadi kemungkinan kuartal 3 akan lebih bagus lah mungkin ya. Penjualan batubara ya, mudah-mudahan sih revenue-nya juga meningkat nih ya di kuartal 3 ya. Oke, sekarang kita masuk ke dividen history ya dari UNTR ya. Seperti tadi dia bilang rata-rata tuh dividen payout ratio-nya di 40 sampai dengan 45% ya. Bisa terlihat di sini ya, semuanya di antara 40 sampai 45% kecuali di tahun 2022 yang sangat luar biasa ya, dividen payout ratio-nya 123,3%. Cuan banyak nih ya teman-teman yang punya UNTR di tahun 2022. Mungkin bisa komen ya di kolom komen, saya bang ngerasain dividen jumbo tahun 2022 ya. Tahun 2022 berarti dividennya dibagi tahun 2023 tuh ya, dividen final ya. Oke, dan di sini seperti saya bilang dia akan bagi dividen interim biasanya di bulan Oktober ya. Ini kan di Oktober, ini di Oktober lah. 4 tahun terakhir selalu di Oktober. Dan ini adalah earning per share di kuartal 1 dan kuartal 2 ya. Kalau di setahun kan itu alias dikali, ini dijumlahkan lalu dikali 2. Nah, itu dapatlah 5.110,9 ya. Kita asumsikan saja seperti itu asumsi earning per share-nya ya.
di 5.110,9. Kalau kita asumsikan dividen potensinya 40%, maka potensi dividennya adalah 2.044,36. Dan dibagi harga saham saat ini, itu potensi dividen yieldnya di 7,59% saja ya. Jadi bisa dibilang jumbo ya, karena di atas bunga deposito maupun di atas kupon obligasi ya. Tapi kalau dibandingkan tahun lalu dia bisa sampai double digit ya. Tapi tergantung teman-teman punya di harga berapa juga sih ya. Oke, jadi kalau seperti itu ya. Jadi kalau kita asumsikan dividen earning per share memang benar sekitar 5.110 ya. Kira-kira potensi dividen yieldnya segitu gitu. Kecuali nanti dia kuartal 3-nya meningkat ya earning per share-nya ya. Karena kan tadi manajemen mengatakan harga batu bara sudah lebih bagus ya dibandingkan kuartal 1 dan kuartal 2 ya. Jadi jika teman-teman mungkin yakin mungkin kayak tahun lalu lah earning per share-nya ya 5.525. Nah, tinggal teman-teman hitung sendiri ya, 5.525 dikali 0,4 ya alias 40%. Berapa tuh potensi dividennya? Oke, tapi kalau secara teknikal tadi sih cukup menarik ya. Apalagi kalau dia bisa menutup gap ya yang tadi di berapa gitu ya. Silakan teman-teman lihat lagi tadi ya pembahasan teknikal ya. Jadi secara teknikal dia masih uptrend ya, itu yang cukup menarik ya, walaupun potensi dividen yieldnya sebenarnya menarik juga sih 7,59 ya potensi dividen yieldnya. Tapi buat pecinta-pecinta yang pengennya double digit ya, mungkin jangan terlalu berharap double digit ya dari UNTR. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya, apakah UNTR ini menarik untuk dinantikan dividennya atau lebih menarik untuk dapat cuan dari capital gain ya. Jadi dapat cuan dari kenaikan harganya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.